Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan wa rahmatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wa hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ibtigha'a wajhillahil karim wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma sakhar lana kutuba kullaha, Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil, Allahumma kama farahtana fi hadid dunya fa farahna fil akhirah. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'allahu lana wa lakum fi daraini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Ayyul Walad bi musannif al-Imam Hujjatul Islam Syekhul Islam al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Kita masuk kalau di kitab saya di halaman 19. Masuk di paragraf faqra kalimat musannif wa ammal ihtiramul batin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa amma ihtiramul batin fahuwa anna kulla ma yasma'u wa yaqbalu minhu fi zahiri la yunkiruhu fil batin. Ini kalau saya tidak khilaf, ini kalau kula mboten klintung ini masuknya di pembahasan tentang sebelumnya, yaitu ihtiramuz zahir, yaitu adab seorang murid kepada guru. Yang pertama, ihtiramuz zahir. Seorang murid itu memberikan ihtiram. Ihtiram itu memuliakan gurunya secara zahir. Ini bagian dari adab murid kepada gurunya. Ihtiramuz zahir itu diantaranya alla yujadilahu wa la yashtaghila lahu bil ihtijaj. Jangan mendebatnya, jangan sibuk beradu argumentasi dengannya. Karena begini, seringkali kita itu tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh guru kita, karena memang guru kita itu tajribahnya berbeda. Guru kita itu punya pengalaman yang jauh lebih luas daripada kita, punya hazanah pemikiran dan sakofah Islam yang jauh lebih luas daripada kita, lebih dalam daripada kita. Kemudian punya ilmu tujuan yang kemaslahatan yang lebih umum daripada kita. Saya contohkan begini. Saudara saya yang paling kecil itu alhamdulillah biiznillah diterima di salah satu lembaga pendidikan Islam boarding school yang aslinya dari Surabaya, kemudian buka cabang di Batu sana, di Malang. Ini belum ada 2 bulan kalau tidak salah beliau di sana di pondoknya. Jumlah muridnya 300, bangunannya tidak usah ditanya, bangunannya lengkap ya, fasilitasnya komplit, kamarnya masya Allah mirip-mirip lah dengan minimal
mirip-mirip kos-kosan lah, maksudnya lengkap gitu, bagus. Ketika saya menjemput beliau di stasiun, ketika beliau pulang ke Nganjuk, kemudian suruh saya jemput, minta tolong saya jemput, kemudian naik. Apa pertama kali yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan, yang dia sampaikan, dia mengatakan betul, pendidikan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan bangunan. Pendidikan itu tidak ada hubungannya dengan fasilitas dan sarana prasarana. Karena beliau sebelumnya membantu kami mengajar di pondok, tentu standarnya adalah standar pondok. Ketika beliau menempati di tempat yang lain, maka standar dia pasti standar pondok, karena dia yang pernah berada di pondok. Beliau mengatakan santri-santri di sana, walaupun itu lembaga besar ya, adabnya itu jauh sekali, sangat jauh sekali, tidak bisa dibandingkan. Jadi dengan gurunya, dengan sesama temannya, interaksinya juga tidak bisa dibandingkan. Jangankan ilmu alat ya, dalam keseharian saja itu ya, bahasa saya lebih mirip sekolah yang diasramakan. Jadi fokus mereka tetap pada jam 7 di kelas ya, kemudian sampai jam 12 ya, sudah selesai. Itu yang beliau sampaikan. Selain itu lembaga besar, lembaga lama ya. Seringkali kan saya mengatakan begitu. Jadi pendidikan itu tidak ada hubungannya dengan bangunan. Mau bangunannya sederhana, mau bangunannya bagus, mau sarana prasarananya lengkap, mau tidak lengkap, itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan itu kaitannya cuma 3: guru, santri, metode mengajar. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi fokusnya pendidikan itu hanya pada 3 ini: guru, santri, metode mengajar. Ketiga inilah yang harus dibenahi setiap saat, setiap waktu. Nah, baru beliau pahamnya itu ketika pengalaman beliau mengarah ke sana, ke lembaga yang lain, kemudian beliau ternyata dia bisa membedakan ya, oh ternyata benar. Nah, itu yang kenapa kita harus ihtiram, memuliakan guru kita, karena seringkali seorang guru itu punya tajribah yang berbeda dengan kita, tidak peduli usianya atau umurnya ya, tapi tajribahnya, pengalaman dia. Dan mereka biasanya guru-guru kita itu lebih banyak menyelesaikan persoalan-persoalan, jadi lebih banyak menyelesaikan masalah, sering menghadapi persoalan. Itu yang menjadikan mereka itu layak untuk kita muliakan. Kemudian yang kedua di paragraf ini, wa amma ihtiramul batin, sedangkan memuliakan guru kita secara batin, fahuwa adalah anna kullama yasma'u wa yaqbalu minhu fi dhahir. Sesungguhnya setiap kali ma yasma'u wa yaqbalu minhu fi dhahir, setiap kali kita menerima mendengar, menerima darinya, minhu kembalinya kepada ustadz, kepada syekh, kepada guru, fi zahir dalam perkara-perkara yang zahir, la yunkiruhu fil batin, jangan mengingkarinya di dalam jiwa, jangan mengingkarinya di dalam hati. Jadi kalau kita sudah menerima secara zahir, maka di hati ini juga kita terima. Di hati ini kita pahami. La fi'lan wala qaulan, tidak pula mengingkarinya secara perbuatan, tidak pula mengingkarinya secara ucapan. Li'alla yattasima bin nifaq. Li'alla, kalimat li'alla ini ada disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya apa? Li'alla ini termasuk harfun illah. Ya, li-nya itu, lamnya itu termasuk harfun illah, huruf yang menjadi illat sebab ditetapkannya hukum. Likaila dulatan baina aghniya'i minkum. Nah, itu. Kenapa zakat itu diwajibkan? Likaila dulatan baina aghniya'i minkum, agar harta itu tidak berputar di antara orang kaya kalian saja. Itu kenapa zakat itu disyariatkan. Maka harfun lam itu termasuk harfun illah. Ya, kalau dalam bahasa usul fikih,
illat, sebab hukum keluar itu ada beberapa sebab. Di antaranya kemasukan huruf illah. Ini di antaranya itu. Kenapa kok kita tidak la fi'lan wala qaulan? Nah itu. Kenapa la fi'lan wala qaulan? La yunkiruhu bil fi'li wala yunkiruhu bil qauli. Kita tidak boleh mengingkarinya secara amal, tidak boleh mengingkarinya secara qaul, perbuatan. Kenapa? Li alla yattasima bin nifaq, agar supaya tidak, nah ini, agar supaya tidak yattasima. Yattasima ini kembalinya kepada siapa? Dhamir huwa, dhamir huma kepada siapa? Murid. Ya, yattasima bin nifaq, agar supaya dia murid itu tidak menerima di dalam hatinya sifat nifaq. Kalau pun pernah menjelaskan ya, bedanya nifaq dengan munafik. Sudah ya? Pernah ya? Hah? Masa belum? Jadi begini, munafik dengan sifat nifaq itu dua hal yang berbeda. Munafik dalam ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala mensifati orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, itu diperuntukkan kepada siapa? Diperuntukkan man kafara bi risalatillah wa bi risalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amnan. Mereka yang mengkafirkan, ya, mereka yang mengkufuri risalah Rasulullah, risalah Allah secara i'tiqad. Jadi orang kafir itu adalah orang munafik itu adalah fil batin yunkiruhu fil batin, mereka tidak beriman, mengingkari keimanan di batinnya, walakin yuzhiruhu, ya, yu'minu bizahir, mereka menampakkan keimanan dengan zahirnya. Jadi munafik itu begitu. Jadi orang munafik pada zaman Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis itu sebutannya untuk siapa? Memang asli orang itu kafir secara i'tiqad, tetapi secara zahir sengaja, ya, sengaja menampakkan diri sebagai seorang mukmin. Itu munafik pada ayat Al-Quran kebanyakan mengarahnya ke sana. Tapi kalau sifat-sifat nifak, itu setiap kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu punya sifat-sifat nifak. Setiap kita. Jadi punya sifat-sifat nifak. Apa? Siapa sih manusia di bawah kolong langit di dunia ini yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Termasuk kula piyambak. Saya ini pernah berbuat dosa. Saya pernah bermaksiat. Saya pernah melakukan kesalahan. Nah, wajar karena kita manusia, dan itulah sifat-sifat nifak. Itu sifat nifak pada diri kita ketika kita melakukan kemaksiatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita yakini atau yang kita ucapkan. Kadangkala kita ketika di dalam pengajian begini, seolah-olah kita menjadi orang baik, mengatakan sesuatu yang, misalnya contoh saya saja lah, misalkan ya, ketika saya mengajar kepada santri, misalkan kepada orang masyarakat, misalkan mereka menganggap saya itu baik, tetapi di luar mereka, ya, mereka tidak tahu bahwa saya ini ada sisi-sisi keburukan. Hanya saja Allah menutup aib yang saya lakukan dari keburukan itu. Nah, itu sifat-sifat nifak namanya. Cuman tiap orang sifat-sifat nifaknya itu berbeda. Apa bahasanya? Ukuran, kadarnya itu berbeda-beda. Ada yang sifat nifaknya parah sekali, ada yang sedengan, ada yang sangat sedikit sekali. Kalau tidak sama sekali, ini kok rasa-rasanya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang tidak memiliki sifat-sifat yang tercela, tidak memiliki sifat nifak. Selama dia manusia, kula panjenengan sami itu pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah. Ya.
Wajar karena kita manusia. Yang menjadi persoalan, apakah kita menyadari kesalahan itu kemudian berubah dan bertaubat ataukah tidak? Itu yang menjadi persoalan. Kalau enggak, maka sifat-sifat nifak itu semakin kuat. Kalau berubah, maka insya Allah semakin sedikit, ya, sangat kecil sekali, bisa jadi seperti itu. Wa illam yastati' yatruk suhbatahu ila ayyuwafiqa batinuhu zahirahu. Wa ilam, dan jika tidak, yastati, jika dia tidak mampu, yatruk, meninggalkan suhbatahu, meninggalkan gurunya itu, ila, kepada ayyuwafiqa batinuhu, kepada selarasnya, samanya zahiru, samanya batin dengan zahirnya. Jika dia tidak mampu meninggalkan gurunya, artinya dia tidak mampu untuk melakukan apa yang disampaikan oleh gurunya agar batin dan zahirnya itu sama. Wa yahtarizu anil majalasati sahibus su', maka hendaklah dia menjaga dari majelis orang-orang yang buruk. Jadi jika dia tidak mampu untuk menyamakan, artinya dia masih memiliki penyakit di dalam kolbunya kepada gurunya, entah itu suudzon, entah itu prasangka yang jelek, ya, ataupun yang lain-lainnya, maka musannif kitab ini, Imam Ghazali menyampaikan, wa yahtarizu anil majalasati sahibas su', hendaklah dia menjaga diri agar tidak terjerumus kepada majelisnya orang-orang yang buruk. Liyaqsura wilayatu sayatinil jin wal ins, agar dia membatasi. Kenapa dia tidak boleh masuk ke majelisnya mereka orang-orang yang buruk? Agar dia membatasi wilayahnya syaitan dan jin wal ins, setan dari golongan jin dan ins, setan dari golongan jin dan manusia, anis sohni qalbih, untuk menempati kolbunya. Jadi untuk menempati kolbunya, agar dia tidak, setan dan dari golongan jin dan manusia itu tidak mampu menguasai hatinya. Karena begini, seorang murid itu jika sudah memiliki perasaan suudzon kepada gurunya, maka yang muncul adalah hawa nafsu. Yang muncul itu hawa nafsu. Maka apapun yang dia lakukan pasti berdasarkan pada kepentingan dan keinginannya semata. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hukum asalnya, al-aslunya minas suyukhina, dari guru-guru kita, al-aslu min sifatis syekh atau min sifatil ustaz, sifat dari seorang guru itu la yuridu minal murad, la yuridu minal murid bil murad, wa alaqatu bainal murid wal murad, tidak akan menginginkan seorang guru itu kepada muridnya atau hubungan guru dengan murid itu, ya. Mereka tidak akan menimpakan keburukan. Jadi seorang guru itu tidak akan pernah menginginkan muridnya, insya Allah biiznillah, muridnya itu menerima atau lebih buruk darinya. Seorang guru itu pasti muridnya itu menginginkan muridnya itu minimal sama dengannya atau lebih baik darinya. Hanya saja kadang standar seorang guru itu berbeda dengan standar murid. Ya, contoh standar itu begini. Jenengan kan jamaah di sini, ya, jamaah di Al-Ikhlas, ya, kan sudah bertahun-tahun di sini dengan standar sarana prasarana, kebersihan, standar jamaah, standar pengajian, kegiatan dan macam-macam. Maka ketika jenengan berada di masjid yang lain, pasti standar jenengan adalah standar Al-Ikhlas.
ukurannya adalah ukuran ikhlas. Kan mesti begitu. Menilai bersihnya toilet mesti bersihnya al-ikhlas. Menilai jumlah jamaah mesti diukur dari jumlah jamaah al-ikhlas. Menilai sarana prasarana standarnya mesti al-ikhlas. Kenapa? Karena jenengan berada di sini dan mengalami di sini dalam waktu yang lama. Karena intinya jenengan pengalaman di situ, dan itulah mi'yar atau ukuran standar kita. Nah, setiap orang itu memiliki standar masing-masing. Ya, standar masing-masing. Standar kualitas standarnya apakah tinggi dan tidak, itu tergantung bagaimana perjalanan kehidupannya. Nah, seorang guru itu punya standar, ya standar gurunya, bukan standar muridnya. Jadi seorang guru itu punya standar, itu standar gurunya. Maka contoh saja misalkan ya, contoh saja misalkan ya. Mohon maaf nyun sewu ngapunten sekali. Kenapa sih di lembaga tertentu ya? Kenapa sih di lembaga tertentu itu sekedar chattingan saja dipermasalahkan? Sekedar membuka aurat saja dipermasalahkan. Sekedar merokok saja dipermasalahkan. Sekedar boncengan dengan lawan jenis saja dipermasalahkan. Karena standarnya memang tinggi standarnya. Itu. Kenapa ada di lembaga yang lain kemudian membuka aurat tidak dipermasalahkan? Ya, chattingan dengan lawan jenis tidak dipermasalahkan. Boncengan lawan jenis tidak dipermasalahkan. Kenapa ini tidak dipermasalahkan? Karena memang standarnya begitu gitu loh. Nah, guru terhadap murid itu mirip seperti itu. Maka kalau kita itu mempunyai guru yang standarnya tinggi, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya kita sedang diajak untuk mengikuti standarnya sebenarnya. Tapi kalau kita memiliki guru yang standarnya rendah, ya artinya tidak begitu peduli dengan syariat, dengan akidah, ya, maka ya kita akan dibawa kepada standar guru itu sebenarnya. Itu. Paham ya maksud kulang ini? Nah, guru itu begitu, akan menyamakan standar muridnya kepada standar dirinya. Ya, maka kalau kita sekarang ini punya guru yang ceriwis ya istilahnya, sering menegur dan sebagainya, sering memperingatkan, apalagi sering menghukum misalkan, alhamdulillah, itu tandanya guru-guru kita, guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita itu pinter, gitu. Standarnya tinggi. Tapi kalau kita sebagai guru kita, atau kita punya guru yang diam saja, tidak peduli, tidak suka menegur, tidak suka menasehati, tidak peduli dengan kita, itu naudzubillah, berarti tidak ada kepedulian kepada dirinya. Ini sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi mungkin kita lupa penerapannya. Ketika Rasulullah SAW itu menghukum beberapa sahabat, ya, ada kisah Rasulullah menghukum beberapa sahabat hingga tidak boleh seluruh kabilah itu, seluruh Madinah itu untuk berinteraksi dengannya. Salam saja tidak boleh. Kan begitu ini. Itu sebenarnya bagian dari contoh bagaimana seorang guru itu mendidik muridnya. Nah, maka kalau seorang murid tidak bisa, masih belum bisa menyamakan antara kolbu dengan zahirnya, hendaklah dia tidak masuk ke komunitas-komunitas yang buruk. Ya, karena komunitas yang buruk itu membuka celah setan untuk masuk ke dalam kolbunya, sehingga dia berprasangka buruk kepada gurunya hingga hilanglah keberkahannya. Nah, begitu. Fayusaffa min lausis syaitonah, maka fayusaffa, dia akan memiliki sifat-sifat lausis syaiton, sifat-sifat buruk syaitan. Wa ala kulli halin yakhtarul faqra 'alal ghina, maka dalam setiap keadaan murid itu akan memilih yakhtarul faqra 'alal ghina, dia akan memilih kondisi kefakiran dari kekayaan. Summa i'lam anna sawafu lahul khoslatani,
Kemudian ketahuilah, sesungguhnya at-tasawwufa lahu khaslatani. Tasawuf itu ada dua bagian, dua keadaan. Kalau dalam putusan tarjih, tasawuf itu namanya tazkiyatun nafs. Ya, kalau di Muhammadiyah namanya tazkiyatun nafs. Nah, jadi tidak memakai nama tasawuf, tapi tazkiyatun nafs. Intinya sama, itu bagian dari ihsan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamatu ma'allahi ta'ala wa sukunu anil khalqi. Yang pertama adalah istiqamah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah selalu di jalan Allah Ta'ala. Wa sukunu anil khalqi, serta tenang dari makhluk, dari manusia. Ora gampang gubuh. Tenang yang berkaitan dengan makhluk. Makhluk itu apa? Ad-dunya wa ma fihi, dunia dan segala isinya. Jadi yang dimaksud khalqi di sini, makhluk di sini, ad-dunya wa ma fihi, dunia dan segala isinya. Jadi menghadapi dunia dan segala isinya, is-sukun, tenang, waqar, ya, sama waqar itu juga tenang. Jadi jangan kebalik, ya, jangan dibalik. Istiqamatu anil khalqi, jangan istiqomah dengan dunia dan segala, kemudian as-sukunu ma'allah, tenang, gak gupuh bersama Allah. Ini kebalik-balik ini. Dalam persoalan din, istiqomah, ya, bersungguh-sungguh, istiqomah, sabar. Dalam persoalan dunia, kafah, cukup. Ya, dalam persoalan dunia apa? Cukup, wakar, as-sukun, itu cukup, tenang, ya, cukup. Itu dalam persoalan dunia, ya. Jangan dibalik, ya. Faman istaqama ma'allahi sallallahu alaihi wa faman istaqama ma'allahi azza wa jalla wa ahsana khulqahu bin nas. Maka mereka yang istiqamah bersama Allah Subhanahu wa taala wa ahsana khuluquhu bin nas, dan berakhlak baik dengan manusia, wa amalahum bil ilmi, bermuamalah dengan mereka dengan santun, fahuwa sufiyun, maka ini disebut orang tasawuf. Kalau dalam bahasa kita, mereka memiliki tazkiyatun nafs, ya, jiwa yang bersih, yang suci, ya. Wal istiqamatu, sedangkan istiqamah adalah ayyafdiya khatan nafsihi ala amrillahi ta'ala. Nah, ini coba diperhatikan kalimatnya. Istiqamah itu apa? Ayyafdiya hazza nafsihi ala amrillahi ta'ala. Sesungguhnya istiqamah itu adalah dia mengorbankan hazza nafsihi, mengorbankan kepentingannya, kesenangannya, keinginannya, ala amrillahi ta'ala, demi untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqomah. Jadi syarat istiqomah yang pertama, mengorbankan kesenangan, kepentingan, keinginan pribadinya demi untuk mengikuti perintah Allah. Ini yang pertama. Kalau kita tidak bisa begitu, tidak akan istiqomah sama Allah. Kita tidak akan pernah istiqomah bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluqi ma'an nas, sedangkan berakhlak baik dengan manusia adalah alla tahmilan nasa ala muradi nafsik. Hendaklah dia tidak mendorong manusia agar sesuai dengan keinginannya, bal tahmila nafsaka ala muradihim, tetapi dia harus mengikuti keinginan dirinya, ya. Dia harus mengikuti bal tahmila nafsaka, dia mengikuti keinginannya ala muradihim, dia mengikuti keinginannya agar sesuai dengan keinginan manusia yang lainnya. Ini namanya akhlak yang baik kepada manusia. Jadi tidak memaksakan keinginan kita agar diikuti manusia atau masyarakat, tidak, tapi mengikuti keinginan kita, mengikuti keinginan masyarakat, ya. Kita mengikuti keinginan masyarakat. Jadi tidak memaksakan kehendak, tapi kita mengikuti apa sih mau mereka. Tapi ada ukurannya, ada batasannya.
malam yukhalifu syar'a, selama tidak menyelisih syariat. Jadi ukurannya tetap ada. Ini yang sebagian besar kaum tasawuf, ya, orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu tidak memahami kalimatnya secara utuh, sehingga dia ketika mengikuti masyarakat, meskipun masyarakat itu menyelisih syariat, dia berdalil dengan ilmu tasawuf bahwa ini adalah akhlak, ini adalah adab yang baik dengan masyarakat. Padahal seluruh ahli tasawuf itu memiliki ukuran. Apa? Syariat ukurannya. Malam yukhalifus syar'a, selama dia tidak menyelisih syariat, itu ukuran kita sebenarnya. Ya, itu ukuran kita. Ukuran seorang mukmin itu adalah syariat Islam. Ya. Makanya kemarin yang sudah lewat itu, ya, contohnya itu aja. Nah, kita kan punya ukuran sendiri. Ukurannya apa? Syariat Islam, ya. Maka kemudian kita mengeluarkan bayan siasah itu, penjelasan politik atau halqah politik. Jadi anak-anak itu dapat halqah politik. Jadi itu ada beberapa yang saya terbatas, ya, tidak saya share ke umum, tapi hanya di share di grup, ya, di sebagian itu kan saya mengajak anak-anak untuk berpikir secara syariat, secara tasyri', ya, secara syariat, bagaimana menyikapi pemilu dan sebagainya berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Jadi tidak sekedar tidak sekedar ikut-ikutan gitu saja, tidak, ya. Jadi mereka, apa yang mereka lakukan, kita berharap ada landasan syariat pada diri mereka. Ini batasan itu malam yukhalifus syar'a, selama masyarakat itu tidak menyelisih syariat Islam. Kalau masyarakat itu menyelisih syariat Islam, ya tidak boleh kita ikuti, ya, tidak boleh kita ikuti. Summa innaka sa'altani 'anil ubudiyyati wa hiya salasatu asya'. Kemudian musannif kitab Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, summa innaka, sesungguhnya kamu telah menanyakan kepadaku, 'anil ubudiyyah, tentang perkara ubudiyah. Wa hiya salasatu asya', maka ubudiyah itu ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, muhafadzatu amri syar'i. Yang dimaksud ubudiyah di sini adalah muhafadzatu amri syar'i, engkau menjaga perkara-perkara syariat, ya, engkau menjaga perkara-perkara syariat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dakwah yang tidak ada kepentingan duniawi sedikit pun, hanya kepentingan Allah dan Rasulullah SAW, adalah dakwah untuk mengajak umat Islam terikat dengan hukum-hukum syariat Islam. Hanya itu saja. Poinnya di situ. Ya. Maka semuanya diarahkan kepada mengajak kepada akidah dan syariat Islam. Sekarang kita dakwah model apa yang kita lakukan jika tidak ada muatan mengajak kepada akidah dan syariat Islam? Apa nilai akhiratnya? Maka kalau dakwah itu poinnya adalah akidah dan syariat Islam, mau rumah sakit, mau lembaga pendidikan, mau pondok pesantren, mau bank, mau apalagi, semua amal usaha itu diarahkan kepada akidah dan syariat Islam. Karena itu semuanya hanya sarana, ya, itu semuanya hanya sarana saja. Yang bernilai akhirat adalah apakah itu bernilai mengajak semakin dekat kepada Allah atau tidak. Termasuk masjid itu semuanya diarahkan kepada pembinaan, pemahaman kepada akidah dan syariat Islam.
Karena itu dakwah yang tidak ada kepentingan, ya, dakwah tidak ada kepentingan. Kalau kami misalkan yang dakwah melalui sarana pondok pesantren misalkan, itu ada kepentingan duniawi, Pak. Ya, ada kepentingan duniawi. Kalau pondok pesantren itu sudah ada kepentingan duniawi, kemudian di dalamnya tidak diajarkan secara sungguh-sungguh akidah dan syariat Islam, saya khawatir ya melenceng dari tujuan akhirat, tujuan kenapa kita harus berdakwah, tujuan kenapa kita harus punya amal usaha. Saya khawatir begitu, sehingga jatuhnya hanya duniawi saja. Ini kemarin saya dapat, kenapa saya mengatakan pondok pesantren itu duniawi jika tidak diarahkan kepada akidah dan syariat Islam. Karena yang berdakwah di sana itu pasti dapat keuntungan, ya, mau di rumah sakit, mau di lembaga pendidikan, pasti dapat keuntungan duniawi. Ya. Karena saya kemarin baru tahu ya, pondok pesantren itu ketika kami mengurus izin pendidikan PDF namanya, pendidikan diniyah formal. Ini pondok ini kan sedang menformalkan ya, pendidikan diniyah formal namanya. Coba jenengan bayangkan berapa bantuan untuk Dewan Masyayikh. Jadi ada bantuan untuk Dewan Masyayikh. Aku ngguyu wih Dewan Masyayikh itu berapa bantuan? 1,5 M bantuan untuk Dewan Masyayikh. Itu lewat Kemenang. Itu belum bantuan operasional sekolah, bantuan tunjangan fungsional guru, belum itu. Masya Allah. Coba jenengan perhatikan itu. Kalau Dewan Masyayikhnya kena 1, M gitu, apa gak kelepek-kelepek gitu. coba jangan bayangkan itu, Masya Allah. Makanya saya mengatakan mau pendidikan, mau rumah sakit, mau pondok pesantren, mau apapun, itu sebenarnya sarana-sarana dakwah dalam jamaah kita sebenarnya. Ya. Jadi itu sarana, masjid ini sarana kan ini Bang ya? Kan bukan tujuan ini ya. Tujuannya apa? Apa tujuannya? At-taqarrub ilallah, mendekat, mengajak umat masyarakat itu mengenal Rabbnya, mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekat? Memahamkan mereka kepada akidah. Konsekuensi akidah Islam mereka harus terikat, tunduk patuh kepada syariat. Itu konsekuensinya. Cuman kalau di kalangan internal Muhammadiyah yang ngomong begini mungkin masih jarang ya. Maksudnya mungkin jenengan ya rotok kaget iki. Nah, tapi amanah ilmiah yang kami miliki, yang harus kami sampaikan harus begitu. Jadi kalau kami tidak menyampaikan itu malah salah, tanggungan akhirat kita malah berat. Paham maksudku lagi? Jadi ini bagi kita yang berkecimpung di amal usaha, ini saya mengingatkan sebagai sama kaum muslimin dan rasa mahabbah, rasa cinta, bahwa aum itu kita yang kita kelola itu wasilah saja, sarana saja. Nah, tujuannya yaitu sebagai amal solih, nilai akhirat, mengajak umat kepada akidah Islam dan syariat. Nah, tujuannya itu. Coba kita mau doa model apa? Kalau tidak mengajak kepada akidah dan syariat Islam, itu mau model apa? Kalau nilai akidah dan syariat Islam itu hilang pada sebuah lembaga, maka lembaga itu tidak lebih dari lembaga umum, lembaga nasional pada umumnya. Tidak lebih dari itu. Sama. Apa yang membedakan? Apa? Duniawi jatuhnya. Sama. Yang membedakan tidak ada. Yang membedakan hanya mungkin dipelajari Iqra, diajari sholat duha gitu aja. Makanya mohon maaf ya, ketika di Nganjuk itu ada salah satu sekolah menengah atas yang mau jadi boarding school, yang saya tanya cuma satu. Ketika saya diajak untuk menjadi orang yang ikut terlibat untuk merancang pesantren itu, yang saya tanya cuma satu, itu tujuannya apa? Jadi kok diboardingkan itu tujuannya apa? Kemudian kepala sekolahnya menyampaikan agar menjadi solusi kekurangan murid, ya,
dan yang ngetren, yang dimintai pasar sekarang adalah tahfidz. Lalu saya jawab langsung, saya tidak mau. Kalau itu alasannya, saya tidak mau, karena sudah itu tidak benar niatnya. Nanti begitu saja. Begitu saja. Ya mohon maaf, saya tidak sepakat. Jadi saya tidak mau. Kalau tujuannya untuk memenuhi pangsa pasar, itu sudah ilmu dagang, bukan dakwah lagi. Wasaniyaha, dan yang kedua adalah ridho bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Ubudiyah itu, ubudiyah kepada Allah itu ridho bil qada' wal qadar, ridho dengan semua ketetapan dan takdir Allah Ta'ala, wa qismatillahi ta'ala, dan pembagian Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahmatil Allah, Allahu ala kulli syai'in, Allahu yuqaddiru ala kulli syai'in. Allah itu berkehendak atas segala sesuatu, iya, walakin la yardha ala kulli syai'. Allah tidak selalu ridho dengan segala sesuatu. Sakenjiran pahami? Allah itu berkehendak atas segala sesuatu yang ada pada kita, tapi Allah tidak tentu ridho dengan apa yang ada pada kita. Ini dua hal yang berbeda, yang sering manusia kita itu tak bisa membedakannya. Allah berkehendak pada kita, ya. Apapun yang ada pada kita, pembagian Allah pada kita, kondisi kita, kaya, miskin, lapang, sempit, sehat, sakit, celaka, bahagia, celaka, selamat, senang, bahagia, apapun kondisi kita, itu kehendak Allah, iya. Tapi bukan berarti Allah ridho dengan apa yang ada pada kita. Jadi kehendak Allah al-qadru dengan ar-ridha itu dua hal yang berbeda. Contohnya Fir'aun. Allah berkehendak menjadikan Fir'aun dengan segala kekuatan kekuasaannya. Iya, itu kehendak Allah. Tapi Allah tidak ridho dengan Fir'aun karena kekafirannya. Paham ya maksudnya? Paham maksudnya lagi? Korun, Namrud, Allah berkehendak atas kelebihan yang ada pada mereka. Bani Israel, Allah berkehendak atas mereka, tapi Allah tidak ridho dengan kesombongannya. Paham ya? Maka jika ada orang kaya, itu Allah berkehendak memang mengayakan dia, memang dia atas kehendak Allah kaya, tapi belum tentu Allah ridho dengan kekayaannya. Apakah dia kaya kemudian menjadikan hartanya itu semakin dekat dengan Allah, kayanya itu semakin mendekatkan dirinya dengan Allah, atau justru menjadikan dia semakin jauh dengan Allah? Kalau semakin dekat dengan Allah, maka Allah ridho. Tapi kalau semakin jauh, Allah tidak ridho. Tapi manusia, orang awam, menilai kehendak Allah dengan ridho Allah itu sama. Sehingga kalau ada orang kaya, tidak pernah sholat, ya, tidak pernah menjalankan kewajibannya secara pribadi, tapi seneng weh-weh, wong itu wis wilo diridhoi Gusti Allah, ya. Seneng weh-weh, wong sugih makanya disugihno. Oh tidak, ya, tidak begitu. Ukuran ridho Allah itu bukan zahir. Orang sehat, tidak pernah sakit. Pak Deddy ini kan dagang obat herbal, ya. Mesti ini ratau loro, mesti ini. Misalnya begitu. Allah ridho beliau sehat, tidak pernah sakit misalkan. Itu kehendak Allah, iya. Tapi belum tentu Allah ridho dengan kesehatannya. Dipakai untuk apa kesehatannya ini? Semakin dekat pada Allah, atau justru dijadikan sarana bermaksiat kepada Allah? Sebaliknya begitu, orang miskin misalnya, itu kehendak Allah, iya. Golek duit uang, ngeretek misalnya, wis kangelan banget gitu ya.
sedino untuk apa 30.000, 10.000 misalnya begitu ya. Sulit sekali pekerjaan, tidak bisa. Allah berkehendak atas orang itu, iya, itu kehendak Allah. Kismatillah, itu kismatullah, itu pembagian Allah, iya. Tapi belum tentu Allah redha dengan kemiskinannya. Apakah kemiskinannya ini semakin mendekatkan dirinya dengan Allah atau tidak? Itu masalahnya. Kalau tidak semakin mendekatkan dengan Allah, Allah tidak redha. Tapi kalau miskinnya dia itu semakin dekat dengan Allah, maka Allah redha. Pertanyaannya, tidak semua orang yang fakir itu kemudian dekat dengan Allah. Juga tidak semua orang fakir itu jauh dari Allah. Sama seperti orang sakit, tidak semua orang sakit kemudian dekat dengan Allah. Juga tidak semua orang sakit kemudian jauh dari Allah. Maka ukuran redha itu bukan ukuran zahir. Tapi ukuran redha adalah ukuran seberapa orang itu dengan qadha ketetapan yang Allah berikan kepadanya, seberapa orang itu mengenal Rabb-nya, dekat dengan Allah Ta'ala. Itu ukurannya di situ. Termasuk pendidikan tinggi maupun rendah, sekolah buka sekolah, semua pembagian Allah ketetapan. Kemudian yang ketiga, wa tarku ridha nafsaka fi talabi ridha Allah Ta'ala. Yang ketiga, ubudiyah adalah tarku ridha nafsak. Engkau meninggalkan kesenangan, keinginan, kepentingan dirimu sendiri fi talabi ridha Allah Ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang susah, Pak. Ya. Meninggalkan kepentingan, keinginan, kesenangan hawa nafsu kita untuk mencari keridhaan Allah. Ini yang susah, sulit ini. Karena biasanya hawa nafsu itu adalah sesuatu yang kita senangi, kita inginkan. Biasanya begitu. Hawa nafsu itu sesuatu yang kita inginkan, kita senang. Dan biasanya hawa nafsu itu berkaitan dengan sisi kelemahan kita sendiri. Biasanya gitu. Ya. Kita itu sisi lemahnya kepada harta. Hawa nafsu itu mengajak kita senang dengan harta. Kita itu sisi terlemahnya pada kesehatan. Hawa nafsu itu mengajak kita untuk menyenangi sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Kita itu kelemahannya adalah perempuan. Hawa nafsu itu mengajak kita untuk senang dengan perempuan. Kita itu kelemahan kita adalah jabatan, pangkat. Hawa nafsu itu mengajak kita untuk senang dengan jabatan, pangkat, dan sebagainya. Biasanya begitu. Nah, ini agar bernilai ibadah, agar kita bisa ubudiyah, bernilai ibadah, musannif kitab menyampaikan tarku ridha nafsak fi talabi ridallahi ta'ala. Meninggalkan kesenangan diri kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang susah. Karena jarang orang yang mau meninggalkan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Ini yang susah, Pak. Makanya hawa nafsu itu dilatih. Ya, hawa nafsu itu dididik. Hingga hawa nafsu itu tunduk pada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendidiknya bagaimana? Cara mendidiknya adalah tidak terlalu dekat atau selalu memperturutkan keinginan dan kesenangan nafsu kita. Itu begitu. Kemudian kalau kita lalai mendidiknya, ya, biasanya kita mengambil langkah-langkah yang kelihatan sepele di mata kita, namun
itu akan menggeret kita untuk bermaksiat kepada Allah. Karena begini, Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah, syaitan itu dalam perjalanan sejarah manusia sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam hingga kita, setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, kalau di dalam tafsir Jalalain itu disebut Abaljan, nenek moyang bangsa jin, itu yang menjerumuskan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang namanya setan itu tidak pernah langsung menjerumuskan kita berbuat maksiat besar, tidak pernah. Yang namanya syaitan dari bangsa jin dan manusia itu menyeret kita selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, mesti begitu ya. Hingga kita melakukan kesalahan yang kecil itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kesalahan kecil itu menjadi kebiasaan kita, kita tidak sadar telah naik level maksiat yang lebih besar. Hingga saat kita melakukan kemaksiatan yang jauh lebih besar. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang alim ditawari berbuat maksiat tiga ya, membunuh, memperkosa, atau minum khamr. Ini coba jenengan ambil ibrohnya, hikmahnya ini. Bagaimana setan itu menyeret, tidak langsung jegur nih maksiat, tidak langsung mengajak orang langsung melakukan maksiat besar. Oh enggak, bertahap hingga manusia itu tak sadar dia telah melangkah melakukan perbuatan maksiat besar. Coba orang alim ini milih yang mana? Khamr, membunuh, memperkosa, membunuh. Ini sing akbaru ma'asi yang mana? Kemaksiatan besar itu sebenarnya yang mana ini? Membunuh, berzina, gitu. Jenenge wong alim, mikirnya kan fikih dia. Iki sing paling cilik sing dia gitu. Nah itu setan itu. Oh gila, di antara tiga ini maksiate sing titik, isape titik, ya dirugekne mau ngawakmu tok, orang ngrugekne wong liya, ngombe khamr iki lho. Lho, kan begitu setan. Ngene mboten ini. Minumlah dia khamr. Apa yang terjadi? Dari kemaksiatan yang menurut ukuran fikih itu kemaksiatan kecil, gitu, di antara tiga ini, akhirnya dia melakukan ketiga-tiganya. Naudzubillah min syarri dzalik. Insyaallah. Setan itu begitu loh, insyaallah. Makanya dalam ajaran kita, dalam fan tazkiyatun nafs atau fan tasawuf, ini sebenarnya ilmu fan turunan dari bab ihsan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu ya. Ini sebenarnya mencegah kita untuk tidak meremehkan kesalahan-kesalahan kecil. Jadi tasawuf itu sebenarnya mengajak manusia untuk tidak meremehkan kesalahan-kesalahan kecil. Maka fan tazkiyatun nafs itu fannya sebenarnya pembahasannya bukan dosa pahala, tidak. Pembahasannya apa? Baik dan mana yang lebih baik. Itu fan tazkiyatun nafs itu begitu. Baik dan mana yang lebih baik. Kalau fikih syariat fannya apa? Pembahasannya apa? Dosa pahala. Kan begitu fikih, bahasan fikih. Kalau akidah bahasanya apa? Mukmin, kafir, kan begitu. Ya. Kalau kita tazkiyatun nafs itu bahasanya itu baik, mana yang lebih baik, atau baik, buruk, bahasanya itu. Bukan dosa pahala. Maka kalau ditanya di sini ketika kita membahas ihtiram ala abi zahir, ihtiram bil batin, salah ndak sih seorang santri itu kemudian dia mendebat gurunya? Ndak salah itu. Ndak dosa itu. Tapi ora apik kayak gitu. Apa maksudnya nggih? Nah itu begitu.
Salah ndak sih seseorang itu misalkan di Tazkiyatun Nafs meletakkan kitab menumpuk di atas buku selain kitab misalkan, atau meletakkan Al-Quran di atas kitab selain Al-Quran misalkan. Kalau dalam kacamata Tazkiyatun Nafs, kacamata tasawuf, ini tidak baik. Yang baik Al-Quran di atas. Tapi kadang orang karena ngajinya baru, ya, belum banyak yang dia kaji, dia memandang pembahasan tasawuf dengan pembahasan fikih. Jawabannya tidak ada dalilnya, repot. Ya. Mana dalilnya? Ada dalilnya itu, repot sudah. Ya. Orang popo gak dosa, memang pembahasannya bukan dosa pahala, itu pembahasannya adalah adab baik atau tidak baik. Paham ya? Jadi jangan salah menilai kacamata kolbu kita. Ya. Kemudian kalau ada yang tanya misalkan, loh kok tidak ada dalilnya sama sekali, misalkan begitu. Ini kitab pemula memang, ya, kitab dasar, lembarannya aja cuma berapa lembar ini. Ya, jadi jangan tanya dalil, memang ini bukan untuk menengah, level menengah atau level tinggi, enggak, level pemula ini. Ini kalau di bahasanya level anak-anak SD itu ini, ya, untuk ben cepat diaplikasikan. Nanti yang level menengah ada lagi, yang level tinggi ada lagi. Tadi malam begitu sampai saya ngaji kitab manhaji. Fikih manhaji. Fikih manhaji itu ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Dib Al-Bugo. Sebentar saya sempatkan tidak bisa tidur karena turun yang bis, ya. Sudah tidur di bis, arep turunnya ora iso, ya saya ngaji murojaah. Itu kitab manhaji, itu kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer. Ada 3 jilid, ya, ada 3 jilid yang cetakan terbaru. Nah itu di situ ada dalilnya. Jadi fikih yang kemudian ada dalilnya di dalam itu dan mudah dipahami. Nah itu kitab-kitab level menengah ke atas, ya, tapi sederhana konsepnya. Jadi begitu. Ya. Jadi ketika kita ngaji, kita harus tahu ini kita ngaji fan apa. Ya, jangan ini ya, modal semangat saja kemudian hantam sana hantam sini gitu. Nggak ada dalilnya itu secara syariat, ya nggak ada dalilnya aja. Nah misalkan kayak begini, contoh lagi ya, misalkan begini Pak, di kalangan kita, di kalangan Muhammadiyah, terus terang ya, mohon maaf ya, santri cium tangan gurunya itu kan jarang. Belum membudaya, ya. Walaupun di SD Muhammadiyah kalau di Nganjuk sudah mulai dibudayakan. Itu kalau ditanya dalilnya apa? Tidak ada dalilnya, Pak. Itu dalilnya adalah qaidatul fiqhiyah, kaidah fikih. Apa kaidah fikih dalilnya? Al-adah al-muhakkamah. Adat setempat yang tidak menyelisih syariat itu hukum. Maksud ana begini, kenapa kok adah itu muhakamah? Maksudnya ini saya ingin menjelaskan saja bahwa para ulama itu tidak mungkin tidak berdalil dalam memutuskan sesuatu. Adab, ini kan bahasanya adab murid kepada guru, ya kan begini. Maka yang namanya adab itu persoalan ihsan, persoalan akhlak. Maka ukuran adab dalam hal akhlak setiap negeri berbeda. Paham maksudnya ya? Kebiasaan di sini berbeda di Indonesia, berbeda dengan di Saudi, di Maroko, di Mesir dan sebagainya, berbeda. Ukuran adab itu berbeda. Cara menghormati seorang guru berbeda. Di Saudi cara menghormati seorang guru ya begitu. Hanya salam saja, assalamualaikum, salam. Itu sudah menghormati. Di Maroko misalkan, di Mesir mungkin beda lagi ukuran bagaimana menghormati seorang guru. Paham maksudnya ya? Lah, untuk mengukur itu bagaimana sih ukurannya? Maka ukurannya adalah al-adah. Ukurannya apa? Adah itu apa? Kebiasaan. Maka menurut orang Indonesia, orang Jawa, kebiasaan menghormati guru itu cium tangan.
itu al-adah, maka itu dapat dijadikan sebagai hukum bolehnya mencium tangan orang yang kita muliakan. Itu sebagai hukum itu. Tapi apakah adah ini berlaku di luar negeri? Ya tentu tidak, gitu loh. Karena adah muhakamah, beda adah, beda hukum. Di sini mencium tangan orang awam maupun orang alim. Kalau jenengan saya tanya, ketika ada muridnya, kok dia sopan pada kita, pada orang tua, dia mencium tangan, misalkan mendoakan kita, dengan orang yang sekedar salaman saja dengan kita, kira-kira sing apik sing ndi? Saya tanya, kira-kira yang bagus yang mana? Kita semuanya sepakat yang mencium tangan kita anggap lebih sopan. Itulah adah al-muhakamah. Tapi ini tidak bisa dibawa di Saudi, tidak bisa. Justru kalau jenengan ke Saudi, diseneni karo guru nih, ngopo ta cah iki. Karena apa? Tidak tidak budayanya gitu. Ini suara apa nih? Bukan budayanya gitu. Paham ya Mas ya? Nah, ukurannya Saudi ya adahnya di sana. Itu yang bagus ya seperti itu. Ukuran Mesir ya ada yang di sana. Paham gini maksudnya gitu? Nah itu jangan dianggap begini. Oh itu diantem. Wah itu bid'ah itu. Tidak ada pikirnya, jangan itu. Kita itu Muhammadiyah itu terkenal terbuka ya, terkenal menggunakan logika. Jadi sing produk cerdas sidik gitu loh ya. Jadi jangan begitu. Itu kan orang yang pikirannya sangat sempit sekali. Ya. Ngaten ya Bapak Ibu sekalian. Insyaallah itu cukup ya jam. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan keberkahan kepada ilmu yang kita pelajari, dan semoga kita bisa menyelesaikan mengkhatamkan kitab ini hingga akhir ya, agar memberikan manfaat pada kehidupan kita di dunia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.